Selama mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3, Manunggal berupaya besar untuk tetap kuat dan menahan rasa lelahnya. Tidak berselang lama, waktu azan zuhur mulai menggema. Wajar saja mereka masih mendengar suara azan, karena ketinggian di gunung kerap masih bisa mendengar suara azan dari atas sana. Pak Jawi pun meminta untuk beristirahat sejenak. Sembari beristirahat, Pak Jawi meminta kepada Manunggal untuk melaksanakan sholat zuhur di gunung. Karena memang Manunggal baru pertama kali melakukan sholat di gunung, dia pun meminta kepada Pak Jawi untuk mengajarkan tata cara sholat di gunung. Kalau memang tidak ada air, tayamum saja, Leh. Bagaimana caranya, Pak De? Tempelkan tanganmu ke bagian sesuatu yang memiliki debu, lalu usapkan ke bagian wajah dan tangan, dengan niat untuk tayamum dan melaksanakan sholat. Hal itu sudah bisa dikatakan sah bagi orang yang akan melaksanakan sholat di gunung. Pak Jawi pun mempraktikkan tata caranya. Ia kemudian menempelkan kedua tangannya ke salah satu dahan pohon yang memang memiliki debu yang tebal. Setelah itu Pak Jawi langsung mengarahkannya ke bagian wajah dan kedua tangannya. Mudah kan, Leh? Kini Manunggal juga mempraktikkan apa yang memang telah dilakukan oleh Pak Jawi. Ia menempelkan kedua tangannya ke salah satu dahan pohon yang memiliki debu yang tebal. Lalu setelah itu ia langsung mengarahkannya ke bagian wajah dan kedua tangannya. Setelah mereka berdua telah melaksanakan tayamum, mereka pun segera melakukan sholat berjamaah. Kali ini Pak Jawi sengaja melakukan jamak qashar untuk memudahkan nantinya ketika waktu asar tiba. Mereka tidak lagi melakukan sholat. Hal ini dikarenakan di gunung segala cuaca dan kondisi tidak bisa diperkirakan. Yang ditakutkan oleh Pak Jawi adalah ketika nanti waktunya tiba, keadaan malah berbalik dengan kondisi yang tidak diinginkan seperti turunnya hujan atau kendala-kendala yang lain. Setelah istirahat dan beribadah, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, tidak berselang lama hujan deras pun mengguyur jalur pendakian. Mereka langsung memakai ponco. Akan tetapi tepat saat di mana mereka hendak menggunakan ponco, tiba-tiba Manunggal melihat ada sesuatu yang aneh dari balik pepohonan. Ia melihat ada sosok tangan yang sangat pucat sedang mencengkram salah satu pepohonan yang ada di hadapannya. Manunggal pun penasaran. Ia kemudian menanyakan hal itu kepada Pak Jawi. Pak De, itu apa, Pak De? Yang mana, Le? Itu, Pak De, ada tangan yang warnanya pucat banget di depan kita. Saat dimana Manunggal mengatakan hal tersebut, wajah dari sosok itu langsung keluar dari pepohonan. Wajahnya sangat menyeramkan dengan bagian bibirnya yang tersenyum ke arah Manunggal. Astagfirullah, Pak De, setan itu, Pak De. Manunggal langsung bersembunyi di balik tubuh Pak Jawi. Sedangkan Pak Jawi, dia sudah tahu akan kehadiran sosok tersebut. Dan memang nyatanya sosok itu mengikuti langkahnya dari pos sebelumnya. Pak Jawi pun segera mengambil tindakan. Ia kemudian melemparkan garam ke arah depan pepohonan tersebut. Dengan begitu muncul kabut yang menutupi sosok tersebut hingga tidak bisa mengetahui keberadaan Manunggal dan juga Pak Jawi. Selama menuju perjalanan ke pos 3 ini, jalurnya penuh dengan trek yang menanjak dan curam. Setelah perjalanan telah mereka lalui, sampailah mereka di pos Bayangan 2. Pada pos ini terdapat satu gubuk atau warung yang tidak terlalu ramai. Di pos ini juga terdapat persimpangan 2 jalur pendakian, yaitu pendakian via Bambangan Kabupaten Purbalingga dengan jalur pendakian Dipa Jaya Kabupaten Pemalang. Saat mereka sudah kembali bersiap, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalur pendakian menuju ke pos 3 masih sama, masih menanjak dan sangat curam. Saat mereka berjalan, kini langit mulai meneduh. Dengan langkah yang kini mulai melambat, mereka dari jarak jauh melihat warna-warni dom dan suara berisik. Dan ternyata itu adalah pertanda dari pos 3. Pada area ini, pos 3 Pondok Cemara berada di ketinggian 2510 mdpl. Dari pos 2 hingga ke pos 3 menghabiskan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Saat beristirahat di gubuk warga, Manunggal melihat daerah di sekitar. Siapa tahu dirinya melihat sesuatu yang aneh lagi. Namun untungnya Manunggal tidak melihat sosok yang sama saat berada di pertengahan pos 2. Manunggal pun memutuskan untuk beristirahat. Saat dimana Manunggal sedang beristirahat, dia tertidur sejenak dan bermimpi yang sangat aneh. Manunggal bermimpi mendapati sosok kakek-kakek mengenakan pakaian serba hitam.
Di belakang kakek tersebut terdapat seekor ular raksasa yang sedang bertengger di pepohonan. Uniknya ukuran pohon itu juga lebih besar daripada si ular raksasa. Manunggal pun merasa ketakutan, apalagi saat si kakek misterius tersebut memberikan aba-aba kepada seekor ular raksasa untuk melilit tubuh Manunggal. Sontak Manunggal berteriak kencang. Ia berusaha untuk mengeluarkan dirinya dari hal semacam itu. Tentu saja, hal ini membuat Manunggal sedikit tertekan. Pasalnya sudah 2 kali Manunggal merasakan hal yang sama terkait dengan mimpi yang mendadak seperti nyata. Saat di mana Manunggal terus-menerus berteriak, tiba-tiba Pak Jawi langsung menampar pipi Manunggal dengan sangat kencang. Sontak tamparan itu membuat Manunggal terbangun dari tidurnya. Lantas dia langsung menampakkan ekspresi wajah yang penuh ketakutan. Pak Jawi pun segera menghidangkan air mineral kepada Manunggal. Tidak heran jika dirimu harus ke gunung ini, nak. Lakonmu akan mendapatkan banyak ujian besar. Manunggal tidak menjawab apapun. Ia hanya terdiam sembari mengumpulkan nyawa selepas terbangun dari dalam keadaan yang kurang mengenakan. Mimpinya seperti nyata. Tubuhnya langsung lemas tidak berdaya. Lilitan ular tersebut membuat setengah tenaga dari Manunggal langsung terkuras. Siluman ular dan kakek berbaju hitam, ucap Pak Jawi. Pak De kok bisa tahu? Itu seperti yang ada di dalam mimpiku, Pak De. Sebenarnya mereka semua yang ada di gunung ini sedang menguji para turunan yang memiliki ikatan terhadap para pembesar di gunung ini. Jika layak, mereka akan dihormati. Jika tidak kuat, besar kemungkinan jiwanya akan terbawa ke alam sana. Itulah rotasi kehidupan yang tidak kamu ketahui selama ini. Pos 3 merupakan camp area pertama yang dapat digunakan oleh para pendaki untuk membangun tenda. Pada pos ini juga terdapat mata air yang dapat dimanfaatkan. Pak Jawi pun segera mengajak Manunggal untuk menuju ke pos air tersebut. Setelah membasuh muka dan meminum mata air, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Pos Samarantu adalah pos yang sangat terkenal di pendakian Gunung Slamet. Banyak orang yang mengira jika pos ini adalah pos yang sangat menyeramkan. Selain memiliki banyak cerita lain yang tidak masuk akal, ada beberapa kejadian di pos ini yang katanya pernah terjebak dan hilang lalu meninggal. Banyak pendaki yang mengetahui jika di pos pendakian ini penuh dengan gangguan dan bisikan yang aneh. Mereka meyakini jika gangguan dan bisikan tersebut berasal dari pendaki yang meninggal dunia dan meminta tolong kepada pendaki lain untuk ditemukan jasadnya yang belum diketemukan. Perjalanan menuju ke pos 4 Samarantu menghabiskan waktu sekitar 45 menit dengan ketinggian 2688 mdpl. Menurut kepercayaan warga lokal dan pendaki yang lain, pos ini memiliki cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Trekking menuju ke pos 4 masih menanjak dan curam. Nantinya mereka pun akan melewati jalanan seperti lorong, gelap dan sangat sempit. Di lorong inilah Manunggal menemukan satu kejadian aneh yang membuatnya terdiam 1000 bahasa. Manunggal melihat ada seorang wanita yang kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Lalu secara perlahan wanita tersebut terbang dan meminta kepada Manunggal untuk mengikutinya. Pak Jawi yang mengetahui hal tersebut hanya terdiam. Ia tahu sekarang tugasnya sudah selesai. Giliran Manunggal yang memang harus menuju ke tempat tersebut tanpa dirinya. Wanita itu pun membawa Manunggal ke sebuah batu besar. Di sana Manunggal mengingat sebuah kalimat yang berbunyi, "Jika nantinya dirimu ingin menaiki gunung ini, berlaku sopanlah kepada kami. Lalu jangan membuang sesuatu yang tidak punah dimakan waktu. Jaga bicara dan tingkah lakumu dalam menaiki gunung ini." Dan tak kala sudah berada tepat di hadapan sebuah batu besar yang sinar mataharinya membelakangi batu itu, jalanlah ke sana. Di sana kamu akan melihat sebuah desa. Tetapi jika memang kamu dijemput oleh seorang dayang, kamu sungguh sangat beruntung. Tidak semua manusia yang mau dijemput oleh dayang kecuali orang-orang tertentu saja. Selain itu, terusan dari kalimat ini juga memiliki keterikatan yang sama seperti apa yang pernah disampaikan oleh pembesar dari Gunung Slamet tersebut kepada Manunggal. Di gunung ini terdapat sebuah desa. Desa itu bernama Desa Resik. Desa yang memang dikhususkan oleh orang-orang yang memiliki hati dan pikiran jernih saja yang bisa masuk ke dalam desa tersebut. Di dalam desa itu terdapat sebuah pemukiman. Lalu di sana juga para wanita dan pemuda tidak pernah tua.
Mereka semua muda-mudi dengan rupa yang sangat cantik dan tampan. Anak kecil di sana sangat sopan-sopan. Tidak ada hewan peliharaan yang memiliki taring dan cakar. Pengobatan di sana juga sangatlah bagus. Dan benar saja, tidak berselang lama Manunggal pun melihat sebuah keajaiban dari pandangan kedua matanya sendiri. Manunggal melihat ada sebuah desa yang berada di sekitaran itu. Desa itu disebut Desa Resik. Desa yang memungkinkan penghuninya masuk ke sebuah desa yang bersih dan tak ada satupun hal-hal yang bersinggungan seperti dunia manusia pada umumnya. Namun saat di mana Manunggal ingin diajak ke tempat tersebut, Pak Jawi segera mengambil tindakan. Ia kemudian memukul batang pepohonan menggunakan bebatuan hingga membuat si wanita tersebut menghilang dengan sekejap. Bersamaan dengan itu Manunggal langsung jatuh pingsan. Ia tampak kelelahan. Waktu hampir gelap. Mereka masih terjebak di pos 4 menuju ke pos 5. Pak Jawi pun segera membangunkan Manunggal. Beberapa kali energi Manunggal terserap dengan cepat hingga membuat tubuhnya menjadi melemah. Sebentar lagi kita akan membuat tenda di pos 5. Cepat, angkat kerilmu. Apa nggak nunggu waktu maghrib aja Pak D? Justru itu, kita harus cepat. Jangan sampai terjebak di sini sampai waktu maghrib tiba. Akan ada celaka nantinya. Celaka? Mendengar hal itu, Manunggal segera bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya. Ia memaksa tubuhnya untuk menahan beban berat kerilnya lagi dan melangkah dengan kaki yang sudah sangat kebas. Perjalanan setelah pos 4 dilalui dengan jalan lorong yang sempit, dengan vegetasi tertutup berupa pohon besar dan tinggi serta semak-semak belukar. Setelah melakukan perjalanan selama 55 menit, akhirnya mereka sampai di pos 5 Samyang Rangkah pada ketinggian 2795 mdpl. Pada pos 5 ini ramai sekali para pendaki yang membangun tenda. Area ini sangat ideal untuk membangun tenda karena jaraknya juga tidak terlalu jauh dari puncak. Pos 5 lebih luas daripada pos 3. Di sekitaran area camp juga terdapat gubuk milik warga lokal yang menyediakan makanan dan minuman. Nampaknya warung di sini berjualan 24 jam nonstop. Karena memang pada akhir pekan jalur pendakian sangatlah ramai. Sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan. Pak Jawi kemudian segera mencari tempat yang pas untuk bisa membuat tenda. Dia tidak mau membuat tenda yang letaknya sangat curam. Selain bisa membahayakannya, membuat tenda dengan berlokasi di sekitaran yang curam dapat menimbulkan kerusakan terhadap tenda. Untungnya Pak Jawi segera membangun tenda tersebut di lokasi yang datarannya sangat lapang dan tidak begitu curam. Selesai membuat tenda, Pak Jawi segera memasak nasi dan makanan yang lain. Perlahan-lahan Manunggal pun belajar kehidupan apa adanya dan mengedepankan rasa syukur dibalik dengan sesuatu yang terbilang sangat sederhana. Hal ini memang cukup membuat Manunggal untuk banyak mempelajari hal-hal yang tidak pernah ia dapatkan sebelum memulai pendakian. Ingat ya Le, kita harus menjadi manusia yang bersyukur. Letak rasa syukur kita ada pada diri kita tak kala berada di dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Karenanya pintar-pintarlah untuk tidak mengeluh, karena keluhan yang berlebihan bisa memberikan kita kecerobohan. Kalimat itu menjadi penutup bagi Pak Jawi kepada Manunggal. Mereka segera menyantap makanan dan setelah itu dilanjutkan untuk beristirahat, karena Pak Jawi ingin mengejar summit agar bisa mencapai puncak. Saat dimana Manunggal sedang tertidur, tiba-tiba ia mendapati mimpi yang sama. Mimpi aneh yang berasa seperti nyata. Menurutnya kejadian ini sering terjadi baginya hingga tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana sebuah mimpi yang sedang ia arungi. Manunggal bermimpi sedang berada di sebuah desa seperti yang sore hari barusan ia lihat bersama dengan seorang wanita tersebut dari balik batu di sekitaran pos 4. Lalu tangannya ditarik ke sebuah rumah dan di sana sudah terduduk seorang pria dengan wajah yang tampan rupawan. Pria tersebut ternyata mengenali Manunggal, namun Manunggal sendiri belum mengetahui siapa pria itu. Perlahan pria tersebut menyebutkan dirinya dan mengatakan kalau dirinya adalah salah satu penjaga dari banyaknya penjaga di Gunung Slamet. Assalamualaikum Manunggal. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya adalah salah satu dari banyaknya penjaga di gunung ini. Desa ini adalah tempat tinggalku. Desa ini? Benar, desa ini dinamakan Desa Resik. Desa yang mungkin kamu pernah mengenalinya saat pertama kali kamu mendatangi ke tempat ini.
Perlahan Manunggal kembali mengingat perkataan dari seorang pembesar dari gunung ini terkait sebuah desa yang bernama Desa Resik. Desa yang memiliki penghuni dengan rata-rata semua penduduknya tidak pernah tua, dan rata-rata dari mereka semua benar memiliki wajah yang sangat sempurna. Desa ini adalah desa yang tidak semua manusia mengetahui keberadaannya. Tidak heran jika orang sepertimu akan mengetahuinya lewat sebuah utusan dari pembesar kami. Manunggal hanya terdiam. Tidak berselang lama saat mereka sedang ngobrol dengan santainya, datanglah seorang wanita yang cantik rupawan. Ternyata wanita tersebut adalah wanita yang ia temui saat berada di pos 4. Dia adalah salah satu dari penjaga. Kami menyebutnya sebagai Dayang. Dia biasa menjemput manusia yang memang memiliki lelakon khusus dan misi tertentu untuk membawanya ke tempat ini. Misi khusus? Maksudnya apa? Orang-orang yang memasuki desa ini adalah orang-orang yang nantinya akan memiliki misi khusus, layaknya seperti kamu. Tidak heran jika nantinya kamu akan mendapatkan sebuah hal-hal yang tidak kamu ketahui. Sebentar, saya tidak mengerti. Kami para penjaga seringkali melihat perubahan moral yang terjadi kepada manusia. Banyak dari mereka yang tertarik untuk menaiki gunung namun tidak memiliki dasar dan keinginan yang kuat untuk bisa menjadi manusia seutuhnya. Hati yang dipenuhi dengan congkak, kepalanya yang selalu mendongak, dan ucapannya yang sangat kasar membuat kami terkadang geram melihatnya. Maksudmu pendaki-pendaki yang hilang tersebut juga karena ulah yang sama? Benar, mereka yang menghilang rata-rata adalah mereka yang memiliki sifat langit dan meninggi. Mereka tidak memprioritaskan kebaikan untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi banyak dari penghuni gunung ini yang memiliki tindakan di luar nalar kami dan bertindak semaunya seperti menyesatkan para pendaki. Sebentar, apa kamu tahu tentang sosok kakek-kakek berbaju hitam dengan ular raksasa? Kau pernah bertemu dengan dia. Beruntung sekali jika kau masih selamat. Biasanya ada orang yang bertemu dengannya namun hanya namanya saja yang dibawa sampai ke rumah. Hanya nama. Lebih mudahnya dia akan mati dan berdiam diri di gunung ini. Kedua penghuni itu kerap menyasarkan manusia, membingungkan pikirannya, meragukan hatinya, dan sengaja memberikan tindakan seenaknya agar mereka keluar dari jalur yang sudah ditetapkan di gunung ini. Manunggal terus berupaya untuk menanyakan banyak hal, namun dia justru mendapatkan banyak informasi terkait dengan sesuatu yang tersembunyi di Gunung Slamet ini. Jika salah satu gunung ada yang meletus, gunung lain akan berkontraksi. Hal ini dikarenakan kami masih memiliki ikatan. Hal itu sudah menjadi kebiasaan yang kerap kami beritahukan kepada manusia untuk selalu waspada dimanapun dia berada. Setelah Manunggal mendapatkan informasi banyak terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Gunung Slamet, Manunggal pun diberikan pesan untuk terus melanjutkan pendakiannya, sampai nantinya dia bisa mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Mimpi itu ternyata memberikan Manunggal banyak hal dan juga pelajaran. Baru kali ini dia mendapatkan sebuah mimpi yang memberikan hikmah tersendiri baginya dan untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Tidak heran jika Pak Anwar mempercayai Manunggal menjadi orang yang akan memberikan dobrakan penuh di masa yang akan datang. Pastinya segala sesuatu yang sudah terjadi pada diri Manunggal telah memberikan dampak yang baik di kehidupan selanjutnya. Manunggal bisa menjadi pengingat bagi orang-orang yang lalai dan kerap kali memberikan salah pengertian tentang dirinya sendiri yang sudah terjatuh ke dalam lubang kenistaan. Manunggal adalah cerminan bagi orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki menjadi diri yang lebih baik dikala banyak seliweran penilaian-penilaian yang kurang baik terhadap dirinya. Manunggal terlelap di dalam tidurnya. Kini dia bisa tersenyum lebar manakala bisa mengetahui sedikit tentang Gunung Slamet yang telah diarahkan oleh pembesar langsung dari Gunung Slamet. Namun misinya belum selesai. Ia harus melakukan pendakian selanjutnya. Dan kali ini Manunggal harus benar-benar menaklukkan Gunung Slamet bersama dengan Pak Jawi. Entah bagaimana nantinya ketika perjalanan itu berlangsung, masalah itu harus benar-benar dipikirkan dan diantisipasi dengan sebaik mungkin. Tepat saat Manunggal tertidur, tenda yang memang didiami oleh Manunggal tampak ramai. Kemungkinan besar banyak sekali penghuni Gunung Slamet yang benar-benar menghadiri langsung ke tempat tenda Manunggal. Dari banyaknya sosok yang mendatangi Manunggal, ada salah satu sosok wanita yang sering mengikuti Manunggal.
Tampaknya sosok tersebut adalah pengganggu bagi Manunggal di perjalanan berikutnya. Dan memang benar, Pak Jawi sebenarnya sudah memprediksi akan hal ini sejak lama tak kala Pak Anwar menceritakan terkait kehadiran pembesar yang mendatanginya tak kala Manunggal dalam keadaan koma. Bisa saja Manunggal menjadi magnet sekaligus pusat bagi orang-orang dan sosok-sosok yang tak kasat mata karena energi dan auranya yang benar-benar membuat orang-orang tertarik kepadanya. Kini waktu terus berjalan. Sudah setengah malam saatnya Pak Jawi kini terbangun. Pak Jawi kembali mengetes mental Manunggal dengan melakukan samit. Ia kemudian membangunkan Manunggal untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Pak Jawi meminta kepada Manunggal untuk melakukan persiapan. Hebatnya Manunggal sudah siap dan cukup berani untuk melakukan samit. Padahal ini adalah pertama kalinya Manunggal melakukan samit dan pendakian pertamanya pun langsung di Gunung Slamet. Manunggal memberanikan diri untuk melawan semua rasa takutnya. Mimpi yang barusan ia rasakan ternyata memberikan mental yang sangat kuat bagi dirinya. Tentu pesan yang utama setelah dirinya nanti menyelesaikan pendakian pertamanya, Manunggal harus kembali melakukan pendakian dengan rentan waktu maksimal 1 bulan. Dia nantinya harus menaiki Gunung Sindoro yang menjadi lokasi kedua untuk menyampaikan misinya. Bagaimana? Sudah siap? Sudah, Pak De. Ingat, jika kamu melihat sesuatu, tolong abaikan. Iya, Pak De, ngerti. Pak Jawi pun langsung bergegas bangkit dari duduknya. Logistik kini sudah siap. Dia berdoa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu mereka pun mengawali summit lebih awal saat orang-orang di bawah sana masih tertidur dengan lelap. Sengaja Pak Jawi melakukan itu demi kebaikan Manunggal agar mental dan fisiknya sangat terlatih. Kembali mereka lakukan perjalanan. Pak Jawi memimpin di depan, disusul Manunggal dengan nafas yang kini terengah-engah. Mereka menyusuri setapak demi setapak langkah jalanan yang sangat menanjak. Belum lagi tekstur tanah yang agak licin karena bekas diguyur hujan tadi malam. Beberapa kali Pak Jawi mendapati para pengintai malam berseliweran di mana-mana. Sorot matanya yang tajam dengan warna merah menyala. Lalu suara eraman yang begitu terdengar jelas dari pepohonan tempat mereka bertengger. Pak De, itu apa? Itu adalah kelelawar. Manunggal hanya mengangguk dengan paham. Ia sama sekali tidak memiliki pemikiran di luar daripada itu. Pikirannya hanya tertuju kepada jalur yang ada di hadapannya. Walaupun bulu kuduknya sering berdiri, Manunggal tetap memberanikan diri untuk tetap berjalan di tengah ketakutannya. Dan memang benar saja, saat Manunggal sedang memperhatikan salah satu pohon yang ada di bagian samping kanannya, Manunggal mendapati sosok hitam besar dengan sorot mata yang berwarna merah kemerahan. Astagfirullah, Pak De. Manunggal langsung memeluk Pak Jawi. Pak Jawi hanya terdiam. Ia sebenarnya tampak kesal. Namun dirinya tidak bisa sekesal itu untuk bisa memberikan pelajaran mental terhadap Manunggal. Sudah kubilang, abaikan, fokus berjalan. Maaf Pak De. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan sengaja mengabaikan sosok genderuwo yang baru saja muncul di hadapan Manunggal. Tidak berselang lama mereka pun tiba di pos 6. Pak Jawi mempersilahkan kepada Manunggal untuk beristirahat sejenak. Pak Jawi pun tahu suhu dinginnya masih belum terbiasa dengan Manunggal walaupun dia tergolong dan termasuk orang dekat gunung. Setelah 5 menit kemudian Pak Jawi menyuruh kepada Manunggal untuk melanjutkan perjalanan. Ayo Le, lanjutkan. Manunggal langsung bangkit berdiri. Ia kembali menyalakan penerangan di kepalanya dan mengikuti jejak langkah dari Pak Jawi yang memang sudah menyusuri hutan tanpa rasa takut. Mental dari Pak Jawi benar-benar tangguh. Tidak heran jika Pak Anwar memilihnya karena Pak Jawi sendiri benar-benar memberikan pelajaran yang seimbang kepada Manunggal. Tidak ada yang bisa tahu kapan bencana dan musibah akan terjadi. Kali ini gangguan yang sebenarnya benar-benar terjadi saat mereka menuju ke pos 7. Tiba-tiba kaki Manunggal terkilir. Ia kemudian terjatuh hingga menyebabkan dirinya terprosok ke semak-semak. Untungnya Manunggal masih bisa diselamatkan dan tidak terjatuh ke jurang. Pak Jawi langsung membantu Manunggal. Saat dilihat kondisi kaki Manunggal, Pak Jawi tidak terkejut karena dia tahu ada salah satu dari penunggu Gunung Slamet yang ingin mengacaukan perjalanan Manunggal. Pak Jawi pun segera mengobati kaki Manunggal.
ia mengurut kaki Manunggal dan kembali meluruskan uratnya yang bengkok. "Tahan sebentar, Le. Ini akan sakit." Saat dimana Pak Jawi menekan salah satu bagian kaki Manunggal, Manunggal pun langsung berteriak kesakitan. Ia bahkan memukul-mukul tanah karena merasa sakit yang teramat sangat. Untungnya tragedi itu tidak berlangsung dengan lama. Manunggal kembali pulih dalam hitungan menit saja. Begitu juga dirinya bisa kembali berjalan seutuhnya dan bisa kembali melanjutkan perjalanan hingga ke pos 7. Langit sudah hampir menampakkan wajah fajarnya. Sebentar lagi subuh akan bergema. Pak Jawi meminta kepada Manunggal untuk mempercepat langkahnya karena sebentar lagi waktu subuh akan tiba. Saat dimana mereka ingin melanjutkan perjalanan menuju ke pos 7, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari salah satu pepohonan. Manunggal langsung mendekati Pak Jawi. Mentalnya masih lemah dan masih penuh dengan ketakutan yang menghantuinya. Pak Jawi pun tahu jika lagi-lagi Manunggal sudah sering mendapatkan incaran seperti ini. Layaknya seseorang dengan memiliki bau badan yang wangi, Manunggal akan terus diikuti sampai kapanpun. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran terbesar bagi Pak Jawi sendiri. Ia bahkan sangat takut jika suatu saat manakala Manunggal melakukan pendakian, Pak Jawi tidak berada di sebelahnya. Untungnya gangguan itu hanya sejenak. Suara itu langsung menghilang saat suara azan mulai berkumandang. Pak Jawi meminta kepada Manunggal untuk berhenti sejenak dan mencari tempat untuk melaksanakan sholat dengan ala kadarnya. Setelah mereka menemukan tempat, Pak Jawi pun segera melakukan tayamum. Manunggal pun mengikuti langkahnya yang sama. Mereka berdua melakukan tayamum dan menyegerakan melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai, mereka pun kembali melanjutkan ke pos terakhir. Manunggal tampak bersemangat. Sebentar lagi dia akan mendapati puncak Gunung Slamet. Dan setelah 20 menit melakukan perjalanan, tibalah mereka di pos 9. Kini langkah terakhir mereka untuk menaklukkan puncak Slamet via Bambangan yang didominasi dengan bebatuan. Pak Jawi pun meminta kepada Manunggal untuk berhati-hati. Takutnya ada bebatuan yang terjatuh dari atas sana dan menimpa Manunggal. Namun untungnya perjalanan hingga ke puncak benar-benar aman. Manunggal segera melaksanakan sujud syukur untuk meluapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Pak Jawi memeluk Manunggal dari belakang sembari mengatakan, "Habis dari Slamet, kamu harus ke Sindoro." "Baik Pak De." "Kau akan menemui seorang perwira di sana. Lanjutkan misimu, Nak." "Loh, Pak De gak menemaniku?" "Nanti kau akan menemukan teman yang tepat di sana." Pertemuan dan perpisahan yang sangat cepat membuat Manunggal terharu. Ia tidak membayangkan jika semuanya harus lebih cepat. Tapi beruntungnya Manunggal, dia bisa melewati segala ujiannya dengan sempurna. Setelah ini misi dan ekspedisi Manunggal akan bertolak ke Gunung Sindoro. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari perjalanan Manunggal dalam ekspedisinya? Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Support terus Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan video yang upload di channel ini. Kalau begitu, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.